Oke, ya. Dari diagram blok tersebut, ya, dari gambar spring mass damper itu mau saya definisikan, dia ada U sebagai masukan, Y sebagai keluaran, ya. Dari U dan Y itu akan kita cari model matematisnya menggunakan teknik sistem fisik, ya, yaitu hukum persamaan penurunan hukum fisika dan kimianya. Karena ini persamaan gerak saja, tidak ada hukum kimianya, maka kita akan gunakan persamaan gerak hukum Newton kedua, yaitu jumlah gaya yang bekerja sama dengan massa dikali dengan gravitasi, ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bentuk lain, yaitu kalau kalian tahu kecepatan itu kan ada percepatan, ya. Kecepatan itu adalah perubahan jarak terhadap waktu, ya. Kalau percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, ya. Kalau posisi, nah posisi adalah levelnya tertinggi atau berada pada posisi posisi itu adalah hasil dari perpindahan, ya. Jadi kalau saya cerita tentang ini, maka sebelum saya masuk ke sini, ya, kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Jika posisinya adalah Y, kita sebut dia sebagai posisi, maka untuk kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu, ya. Jarak itu perubahan posisi, ya. Maka saya sebut dia dYt per dt. Terus kalau percepatan, ya, dia adalah turunan kedua dari posisi. Turunan pertama dari kecepatan, turunan kedua dari posisi. Maka dia turunan kedua dari posisi. Jadi, baru kita balik ke rumus awal, ya. Sigma F, jumlah gaya yang bekerja, sama dengan massa dikali percepatan. Percepatannya adalah, ya, karena keluarannya adalah Y, T, maka percepatan adalah D kuadrat YT per DT, ya. Selanjutnya, jumlah gaya yang bekerja. Sekarang ada 3 gaya yang bekerja. Pertama, ada gaya masukan U, ya. Ada gaya masukan U, T. Terus sehingga menyebabkan ada gaya yang berlawanan dari K terhadap posisi, ya. Kan pegas itu meregang itu akan mengakibatkan gaya dorong ke atas. Ketika saya tekan ke bawah akan daya dorong ke atas sebesar K. Dan ada gaya gesek. Kalau gaya gesek itu pasti berlawanan, tidak ada searah, ya. Karena bergesek itu adalah antara yang diam dengan yang bergerak. Maka bentuknya negatif dari B terhadap posisi, ya, sama dengan massa dikali T per dt.
Oke, untuk gaya gesek ini sebenarnya bukan terhadap posisi begini, dia adalah ketika dia turun ke bawah dia mengalami kecepatan, ya, karena dia akan turun naik. Kecepatan itu bukan YT per DT, YT, tapi adalah turunan pertama dari posisi, maka dia disebut DYT per DT. B DYT per DT. Maka saya pindahkan ke ruas kanan dari sama dengan ini. UT sama dengan M D kuadrat YT per DT ditambah dengan B DYT per DT ditambah KYT, ya. Ini sama dengan persamaan diferensial untuk bentuk spring mass damper itu. Selanjutnya bagaimana mendapatkan fungsi alihnya? Kita transformasi Laplace dulu, ya. UT-nya jadi US. Ini M tetap. Ini D kuadrat YT per DT jadinya S kuadrat YS. Ini B-nya tetap. Ini jadinya S YS. Ini K YS. Maka saya buat posisinya berbeda, ya. YS saya keluarkan, YS ini dikalikan dengan MS kuadrat ditambah BS ditambah K sama dengan US, ya. Saya keluarkan YS-nya, terus saya pindahkan dia ke ruas kiri, ini kan sama aja, ya. Maka YS sama dengan US dibagi dengan MS kuadrat tambah BS tambah K, sehingga YS per US, ya, sama dengan 1 per MS kuadrat tambah BS tambah K. Itulah hasil dari fungsi alih yang diperoleh dari spring mass damper tersebut, ya. Tinggal nanti berapa masanya yang digunakan, 3 kilo, berapa gaya geseknya 0,5 Newton misalnya, berapa kesatuan pegasnya 0,5 Newton misalnya, ya. Itulah bentuk dari persamaan fungsi alih itu. Bagaimana mendapatkan fungsi alihnya, ya. Oke, untuk model matematik state space ini penjelasannya, ya, yaitu tentang ini. Ada persamaan yang sama tadi tentang ini. Ini saya digambarkan dengan bentuk yang berbeda saja, ya.